Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pick ke card reading lagi. Hari ini judulnya seperti biasa, berapa bulan sekali aku bikin ini, yaitu perasaan dia ke kamu. Jadi ini sebenarnya lebih cocok untuk kalian-kalian yang belum berpasangan banget. Ya, jadi misalkan gebetan kalian, mantan kalian yang memang ya kalian belum bisa move on sama dia, atau kalian masih penasaran nih dia itu masih ngeghosting kalian apa enggak, dia masih suka sama kalian apa enggak gitu-gitu. Bisa untuk yang pasangan, tapi mungkin yang lagi complicated story, atau memang kalian yang sebenarnya kurang mempercayai mereka. Jadi kayak ada trust issue di sini, ada problem, ada something like dark secret yang menurut kalian tuh ada di hubungan kalian. Monggo silakan ke sini. Atau yang lagi iseng-iseng pengen tahu perasaan pasangan ini ke kalian tuh kayak gimana, juga boleh. Tapi balik lagi ya, tadi aku udah bilang, sebenarnya sesungguhnya gitu, ini memang lebih difokuskan untuk kayak kalian tuh nggak tahu ada apa sih di hubungan ini atau di perasaan ini kalian dengan si doi ini ya. Jadi bukan untuk yang hubungannya baik-baik aja, karena takutnya memang energi dominannya itu adalah energi untuk yang complicated story. Jadi takutnya kalian malah jadi baper nanti kalau tahu hubungannya memang lagi nggak enak atau kayak gimana gitu. Nanti kita lihat juga di sini kalau memang kelihatan next move-nya dia kayak gimana. Ya, mungkin mereka masih sayang, tapi kayaknya next move-nya mereka mau diem aja. Bisa jadi ada stagnant position, bisa jadi seperti itu. Ya, nanti kita lihat semuanya. Oke, nanti aku akan pakai ini deh. Coba kita lihat. Nanti semuanya bakalan pakai moon cycles. Dan ini akan aku ambil dari sekarang moon cycles-nya. So, dari sekarang teman-teman mulai banyakin doa dan fokuskan di cowok atau cewek atau orang lah, orang yang kalian mau fokuskan ini, mau tanyain perasaannya dia ke kalian kayak gimana ya. Udah banyak yang ini nih kayaknya nih, soalnya udah mulai jumping nih kartnya. Oke teman-teman, silakan banyak berdoa. Aku akan mengambil pile number 1, 2, and 3. Here we go. Perasaan dia ke kamu akan seperti apa? Suara motor. 1, 2, dan pile 3. Oke. Kita akan kayak gitu. Dengan bottom of deck-nya aku akan ngambil juga di sini ada the energy is gaining momentum. Aku akan ngambil di sini sebagai temanya kita. Tema perasaannya dia lah gitu ya. Pile nomor 1, 2, dan 3. And then kita akan mulai ambil ini. Ini ada 3 pilihan ini ya, gelang ya, dan sus. Pile number 1, dengan lambang si gelang kesuburan. Ini perpaduan dari gelang rose quartz di tengah-tengah ini, and then di sini ada mix carnelian, yellow agate, dan ada si strawberry quartz untuk kesuburan, untuk orang yang susah hamil, untuk orang yang hormon femininnya itu kurang kurang baik ya gitu, tomboy banget, bisa pakai ini juga. Dan yang menstruasinya juga kurang lancar, bisa juga untuk orang yang kayak acne prone segala macem kulitnya karena memang hormonnya nggak balance, itu bisa juga, bisa dibantu pakai ini ya, karena ini untuk menyeimbangkan cakra nomor 4, 3, dan 2 gitu. Oke, pile number 2 kita ambil, ini adalah si gelang rose carnelian. Ini lebih untuk ke ini sih. Ini ada carnelian juga, tapi ini lebih dikhususkan untuk kalian yang memang bener-bener mau kelihatan lebih feminin, and then lebih compassion atau lebih bersabar seperti Queen of Swords, Queen of Pentacles, layaknya the Empress and the Queen gitu loh. Membuka jalinan jodoh yang baik juga. Kesuburan juga bisa di sini, tapi lebih matang di sini sih kalau yang kesuburan. Oke. And then yang terakhir ada gelang 7 cakra, gelang very best seller di aku untuk menyeimbangkan cakra kalian, untuk menjadi lebih bijak dan segala macam. Bisa kalian lihat di Instagram aku teman-teman, di Spero_Roro, kalau kalian mau lihat harga-harganya. Paketannya itu dapat 2 gelang harganya 200.000 ya. Silakan lihat di Instagram aku, di description box juga ada. Oke teman-teman, silakan pilih pakai intuisi. Boleh teman-teman juga kalau mau juga pause dulu, silakan teman-teman. Yang narik kalian seperti apa, jangan lupa berdoa, karena semuanya pasti ini ada message dari semesta alam ini, dari Tuhan. Oke, aku mulai dari nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan nomor 3 ini. Oke beautiful souls, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si gelang carnelian ini. Ini perpaduan strawberry quartz, ada carnelian, ada juga rose quartz, dan si yellow agate ya.
gitu. Kalau dipakai seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lihat perasaannya dia ke kamu seperti apa, hubungannya seperti apa, stagnan position atau memang dia bakalan move on dari kamu atau malah ngejar kamu lagi, oke? Atau kalau yang udah punya pasangan apakah lebih romantis atau nanti gimana kita lihat teman-teman. Oke, wait. Aku akan taruh sini beberapa kartu, ini. Kita akan mulai dari dua jenis tarot ini ya. Terus banyakin doa, banyakin ngobrol sama diri kalian dan fokuskan ke orang yang kalian lagi mau tanyain ini. Pile number 1, perasaannya dia ke kamu akan seperti apa? Oke, kita udah ketemu. Pile number 1. Seven of Pentacles, mencari waktu yang tepat. Ada Two of Swords untuk memilih. Dan The Emperor, pasif. Dengan bottom of decknya ada Queen of Wands. Alright. Simpelnya seperti ini sih. Ada Six of Pentacles juga. Oke. Aku kata gini sih gampangnya ya. Kita akan ngeliat ini deh langsung deh biar langsung plus tuh kan. The answer you need are coming. So yes, sebenarnya dia lagi nunggu waktu yang tepat untuk ngobrol sama kamu. Ini yang apa sih yang tepat gitu loh. Ini apa sih yang oke untuk hubungan ini. Kalau kalian yang memang udah punya hubungan sama dia, memang pacaran, memang menikah, maksudnya memang hubungannya baik-baik aja. Ini aku ngeliatnya memang ada beberapa masalah yang bikin dia mikir dulu untuk bertindak. Ada Queen of Wands, dia nggak mau gegabah dalam bertindak. Apapun tindakannya, apapun omongannya, dia mau ngobrolin ini tuh, stuff ini atau problem ini tuh nanti dulu. Tunggu waktu yang tepat. Karena dia bingung cara berkomunikasinya gimana, dia bingung ini omongan ini gimana cara ngason ke kamu, daripada nanti ambiar atau istilahnya daripada nanti malah makin ribut lagi karena dia lagi buta istilahnya, dia lagi nggak bisa mikir pakai logika yang tepat, mendingan tunggu dulu dan akhirnya dia jadinya sekarang duduk di singgasananya. The Emperor artinya adalah dia pasif, dia duduk di singgasananya. Ini adalah istilahnya seperti Aries gitu. Dia ngerasa memang raja di atas segala raja istilahnya gitu. Ini bisa cewek bisa cowok, tapi artinya adalah memang dia ngerasa pasif dulu aja. Nanti juga semuanya berjalan dengan baik kok kalau misalkan gue nggak gegabah gitu loh. Jadi istilahnya dia tuh ngerasa harus bijak banget karena di sini The Emperor kayak king, di sini ada queen, yang menandakan benar-benar kayak dia nggak mau gegabah banget dan dia layaknya orang yang sudah dewasa banget. King atau queen itu kan melambangkan kayak dia udah dewasa, dia punya tanggung jawab yang besar dan semua keputusan yang dia buat itu sudah diomongin matang-matang. Nah ini seperti itu. Untuk yang belum punya pasangan, yang artinya memang complicated story, mungkin ini gebetan atau memang mantan bahkan, dia lagi mikir sih. Dia lagi mikir sih untuk ngasih jawaban ke kamu, mau balikan lagi kah, atau memang suka sama kamu kah, atau memang udah benci dan pengen move on. Dia lagi mempersiapkan waktunya yang matang ini, karena dia ngerasa kayak ini belum final answer. Gue juga gak tahu gue masih sayang banget sama pile nomor 1 atau enggak. Makanya dia ngerasa kayak ntar dulu deh. Makanya kalau kamu lagi nunggu jawaban, apapun jawabannya itu ya, jawabannya mungkin kamu lagi minta untuk beli tas baru, maybe kayak gitu, atau kamu lagi nunggu jawaban apakah dia masih suka sama kamu. Apapun pertanyaan yang lagi kamu tanyakan ke dia, mudah-mudahan memang bakalan kalian dapatkan jawabannya, karena di sini the answer you need are coming. Jadi memang ngomongin tentang communication. The sword itu kan communication, ya. Kamu bakalan dapat jawabannya, karena di sini juga Queen of Wands, dia bakalan ngomong, dia nggak tipe yang pasif. Kalian bakalan dapetin jawaban yang benar-benar kalian cari, karena di sini juga ada si bunga matahari, ya. Ada si kucing hitam juga yang artinya memang dia super intuitif, dia juga super super bijak dalam mengolah semua kata-kata dan semua yang sudah dia persiapkan gitu loh, supaya pas dia action dia juga nggak langsung seperti kayak membabi buta, tapi dia juga benar-benar udah tahu gitu loh. Nah ini jadi tunggu aja sekalian sambil didoain, karena kalau kamu lihat tema dari semuanya adalah the energy is gaining momentum. Jadi artinya adalah dia tuh masih kayak di satu sisi memang dia tuh masih kayak bingung sama energinya dia, kadang on kadang off. Makanya aku bilang di sini Seven of Pentacles ngomongin dia tuh masih nunggu waktu yang tepat. Ini kayak orang lagi menunggu masa panen, nunggu waktu yang paling tepat untuk mematengkan gitu loh keputusannya dia. Keputusan memang untuk putus, keputusan untuk mencintai kamu, atau keputusan untuk kayak bener-bener move on dari kamu, atau keputusan bahkan untuk start
dari awal lagi sama kamu, new beginning lagi. Jadi apapun keputusannya dia lagi bener-bener menyeimbangkan energinya dia, ya, menyeimbangkan energinya dia untuk dapetin momennya yang aku bilang tadi, dapat klik momennya untuk ngobrol ke kamu, ya. Mungkin ada juga yang pengen punya anak dan mungkin kayak berusaha untuk kayak yuk kita ke dokter, yuk kita melakukan strategi-strategi yang baru. I don't know, tapi aku ngeliatnya memang dia sekarang lagi menyelaraskan energinya dia untuk ngobrol ke kamu nantinya soon. Ya, ini asap, as soon as possible. Oke. Diagnosis file number 1, perasaan dia ke kamu. Tapi kalau aku ngeliat perasaannya sebenarnya suka, cuma dia juga nggak tahu beneran suka banget sama kamu apa enggak. Serius, aku bukannya kayak lebay, kayak berarti dia berarti ini hubungannya kayak nggak tahu dong kak, soalnya ini gebetan aku, berarti dia nggak tahu dia suka sama kamu apa enggak. Dia tahu dia suka sama kamu, tapi dia belum yakin bener nggak sih ini suka yang gue mau gitu loh. Ini yang suka versi yang gue mau ke seorang pasangan gitu loh. Jadi dia kayak masih, gue nggak tahu ini suka apa sih sebenarnya. Ngertikan kata-kata seperti itu, karena kalau suka hampir semua orang bisa menyukai orang yang baru. Karena kan ada ketertarikan, ada yang baru, kayak kamu dapat mainan baru atau mobil baru atau sepeda baru, bahkan yang lain jadinya kayak basi ya kan. Nah ini dia ngerasa seperti itu, ada sesuatu getaran tapi gue nggak tahu ini apa. Nah gitu sih. Dan dia masih buta, kalau kamu lihat di sini buta banget. Nah ini yang dia pengen tahu, ini sebenarnya apa sih gitu. Oke, kita lihat lagi perasaannya dia, move-nya dia bakalan seperti apa. Kalau di sini sih kelihatan move-nya dia bakalan diem dulu untuk beberapa minggu mungkin. Oke, file number 1 kita lihat ya. The Magician. Two of Swords dapat 2 kali. Mental conflict sih. Dan di sini ada Three of Cups. Rejoice in celebration. Oke, dengan bottom of the deck-nya ada throat chakra, ngomongin communication lagi. Jadi communication dapat 1, 2, 3 dan 4. Ya, memang aku ngeliatnya memang di sini communication semuanya. Di sini ada crown chakra juga yang ngomongin tentang ketuhanan. Jadi memang semuanya dia lagi serahkan ke Tuhan karena dia buta banget. Secara logika, secara akal sehat dia lagi buta karena di sini sword-nya dia malah ketutup mata batinnya. Matanya bener-bener mata logikanya lagi ketutup dan dia nggak tahu mana yang harus dia pilih. Di sini juga ada bulan yang menandakan memang kayak masih abu-abu. Jadi dia belum dapat kayak apa ya, belum dapat matahari seperti yang ada di Queen of One ini. Dia belum tahu apa yang harus dia lakukan. So, aku ngeliatnya memang kayak simpelnya adalah dia itu lagi ngerasa kayak mau berkomunikasi sama kamu untuk mencari jalan yang terbaik, apapun itu jalan terbaiknya, mau putus baik-baik kah, atau memang kayak ya mulai dari awal lagi jadi temen, apapun itu, atau memang ya kalau yang udah punya pasangan tadi aku bilang mungkin mau lebih romantis atau kayak mencari strategi yang dari awal lagi supaya hubungannya lebih lancar, I don't know. Tapi yang aku lihat dia bakalan kayak menyulap ya, di sini ada awareness, ini ngomong tentang The Magician, dia bakalan menyulap hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik. Entah kalaupun putus juga putus baik-baik gitu-gitu ya. Jadi dia pengen banget semuanya itu dapat win-win solution, dapat hal-hal yang baik. Dia juga mendoakan kamu, aku ngata seperti itu. Dia mendoakan kamu juga kan ada crown chakra. Dia mendoakan kamu juga, mungkin kalau memang kamu itu bisa bahagia dengan orang lain, kenapa enggak? Gitu kayak aku ngeliatnya soalnya di sini dia konflik banget sih sama sama perasaannya dia ke kamu. Jadi di satu sisi dia pengen kamu, di satu sisi nggak mau gitu loh. Ini persis kayak gini kalau kamu lihat Two of Swords. Jadi dia bingung mau memilih yang mana. Ini Two of Swords ini. Kalau di tarot yang ini tuh ini Two of Swords. So memang bener-bener dapetnya Two of Swords 2 kali dan dua-duanya center of this readingan gitu. Memang bener-bener yang di tengah. Jadi memang aku ngeliatnya kayak apapun yang dia mau lakukan dia masih bingung banget. Dan di sini ada Three of Cups. Aku ngeliatnya memang kayak dia berusaha untuk enjoy their life gitu ya. Dia nggak mau kayak mentok banget. Dia mencari waktu yang tepat. Tapi ya udah, balik lagi tadi aku bilang dia tuh bijak banget. Sebelum memang dia tahu apa yang terbaik, ya udah dia juga enjoy sama dirinya sendiri. Mungkin kalau memang ini bukan punya pasangan, dia juga mencoba untuk ya join sama orang lain, mungkin mencari pasangan yang baru, minimal deket sama orang lain, mencari circle yang baru, happy. Mungkin dia juga kayak minum-minum cantik sama teman-temannya sambil ngobrol biar nggak penat. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena kalau ke kamu dia memang masih masih nggak mau bergerak. Tapi kalau yang udah punya pasangan ya sesimpel ya memang dia lagi ngobrol sama teman-temannya supaya nggak terlalu banyak ngobrol sama kamu dan jadinya berantem. Aku sih ngeliatnya kayak gitu ya, dia mencoba untuk tidak berantem, makanya kayak
ya dia mencoba untuk apa, gak terlalu banyak ngobrol. Tapi ini yang bikin nanti dia punya punya jawaban untuk kamu, karena dia udah santai, energinya juga udah seimbang karena dia udah chill out sama teman-temannya gitu-gitu sih. Aku lihatnya kayak gitu simpelnya. Dia di sini rejoice and in celebration bukan karena dia pengen happy-happy doang, tapi di sini sebenarnya maksudnya supaya dia nanti pas ngobrol sama kamu dia udah tahu apa yang harus dilakuin. Gitu, udah relax gitu loh. Oke, kita lihat dari mana lagi? Oh, dari sini, kesukaan aku. Oke. File number 1. Perasaan dia ke kamu, mungkin next move-nya apa. 1. Oke, 2. Oh my god, kita akan ngambil 2 aja, jujur, karena terlalu banyak yang mau keluar. Banyak banget yang mau keluar. Ini ada all tied up. Ini seperti, tapi all tied up hampir sama seperti attachment, karena memang masih ngerasa apa ya, dia masih aku ambil deh nggak apa-apa untuk konfirmasi, karena sebenarnya ini hampir sama seperti ini. Kalau kamu lihat attachment sama all tied up, dia masih kerante. Kalau di sini rantainya di sini ada di tangannya, di sini seluruh badannya. Ini seperti Eight of Swords. Lambang all tied up and attachment ini seperti Eight of Swords dan seperti the moon. Jadi kayak dia pun nggak tahu dirinya dia, tadi aku bilang lagi, suka atau enggak sama kamu, masih mencintai kamu apa enggak, atau memang dia tuh nggak tahu mau iya atau enggak. Mungkin kamu sebenarnya lagi nanya sama dia tentang sesuatu dan jawabannya iya atau enggak. Nah, dia nggak tahu jawabannya iya atau enggak. Kenapa? Karena dia beluman bisa juga kayak tahu dirinya tuh desire-nya tuh mau kemana. Di sini ada topeng. Jadi kayak dia pun juga sebenarnya nggak ngerti gitu loh. Makanya dia nggak mau berkomunikasi dulu sama kamu. Aku ngelihatnya akhirnya kelihatannya begitu. Akhirnya ketahuannya seperti itu. Dia nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu. Makanya kalau kamu maksa, dia makin stres. Saran dari aku, kalau posisinya memang kamu butuh jawaban, apapun jawabannya, biarkan dia diem dulu. Ini orang makin dipaksa makin nggak tahu, karena memang sebenarnya dari awalnya pun dia nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya. Boro-boro buat kamu, buat dirinya pun dia nggak tahu. Ya, jadi dia masih keikat sama, aku nggak tahu keikatnya sama apa. Mungkin ya masa lalu dia bisa seperti itu, atau bisa memang keikat dengan masalah kalian juga yang terlalu banyak, dan dia ngerasa aduh gue kalau balikan lagi sama dia udah terlalu banyak masalah. Bisa jadi seperti itu, udah terlalu banyak isu. I don't know, kalian tahu silakan komen di bawah. Aku pengen tahu kira-kira seperti apa, karena ini bener-bener sih dia nggak tahu. Tapi anehnya dia itu mau sama kamu. Kita bisa lihat di sini dia mau banget sama kamu. Ada man holding a heart dan angel of strange. Ini seperti the strange di kartu tarot. Ini seperti man holding a heart, seperti King of Cups atau King of Pentacles. Jadi bener-bener dia masih ngegenggam your heart and your circle of life. Pentacles kamu masih di hold sama dia, dan kayak dianya pun juga masih nge-hold hidupnya kamu. Jadi kayak masih saling nge-hold. Jadi kayak ini cintanya belum beres. Ini seperti kayak unfinished business di hubungan kalian. Dia kayak ngerasa kamu satu-satunya orang yang bisa menaklukkan sisinya dia. Dia pun juga ngerasa kayak mau lo malaikat secantik apapun juga cuma gue yang bisa ngenaklukin lo. Jadi kayak berdua tuh gak bisa saling lupa. Tapi banyak masalah yang bikin kayak cuma bisa ngeliatin dari jauh. Karena man holding a heart itu tipe yang kayak cuma bisa ngeliatin dari jauh tapi megang hati lo gitu loh. Jadi mungkin kamu fisiknya bisa udah jadian sama siapa, atau memang lagi berantem. Kalau yang udah pacaran, udah nikah tuh berantem dulu, tapi sebenarnya gak bisa putus. Nah, ini mungkin hubungan seperti ini nih. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Dengan bottom of deck aku lupa tadi. Blossoming abundance. Yes, ini seperti three of cups. Ya kan? Nomor 3 juga blossoming abundance. So, aku ngeliatnya memang dia mencoba chill out, dan dia pun berusaha untuk pengennya gitu ya, kamu juga chill out. Yang balik lagi yang tadi aku bilang, ini pas banget seperti crown chakra. Dia juga pengen kamu tuh sebenarnya bahagia sih dengan hidup kamu, walaupun nggak ada dia atau tanpa dia gitu-gitu. Aku ngeliatnya seperti itu, ya. Oke, aku akan, udah lama aku nggak pakai ini. Aku akan ngeliat pakai si Angel of Love, kartu Oracle Angel of Love. File number 1, perasaan dia ke kamu. Next move-nya seperti apa? Oke. Nih, aku nggak tahu hari ini banyak banget yang jumping card. Aku nggak tahu nanti kalau di pile yang lain ada kayak gini juga apa enggak. Aku akan ngambil 2 aja, teman-teman. Di Union of Heart. Gila. Bottom of deck-nya dulu dong, speak.
Lihat, gila ngomongin speak, ngomongin communication ini kita ada berapa? Ada throat chakra, ada communication, the answer unit are coming. Gemini juga ngomongin tentang communication, rules by Mercury. Di sini juga ada communication, di sini juga ada orang yang mau komunikasi tapi takut. So ini ngomongin tentang komunikasi. Aku ngeliatnya memang banyak banget hal yang harus diomongin, diluruskan, karena ini udah kayak jarum kayak benang kusut. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi saran dari semesta adalah jangan lupa untuk ngobrolin dari hati ke hati. Speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own life. Ya, jadi memang kayak apapun yang kamu mau omongin, jangan lupa untuk ngomongnya setelah kamu tuh udah enak. Balik lagi, Queen of Wands sebagai bottom of decknya kamu. Kalau kamu udah tahu memang cahayanya kemana, bener-bener udah tahu, seperti si bunga matahari ini udah tahu memang utaranya kemana. Utara. Matahari kemana? Timur. Berarti timurnya kamu kemana? Istilahnya tuh utara. Maksudnya kamu udah tahu North Star kamu kemana, kamu baru ngomong. I mean like jangan sampai gara-gara ego, udah gue mau ngomong sekarang, padahal kayak otak kamu masih ketutup. Terus kamu juga masih mental konflik seperti ini. Terus kamu ajakin ajakin pasangan kamu ngobrol, jangan seperti itu. Nanti malah ambiar, ya. Oke, kita lihat tapi kamu dapat apa? Union of Heart, memang ujung balik lagi seperti man holding a coin, man holding a heart. Memang kalian masih saling sayang. Love connection device explanation. Kamu nggak bisa nge-explain sebenarnya, nggak bisa menjelaskan kenapa kamu tuh sesayang itu sama si doi. Doi juga nggak bisa menjelaskan kenapa masih sayang sama kamu, padahal udah terlalu banyak isu. Tapi ya itu, tadi ini kayak pohon ini gitu loh. Padahal mungkin akarnya berbeda tapi saling sayang gitu ya. Love is all around you. There is a love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Ya memang mau gimana pun kalian saling sayang sih. Aku ngeliatnya kayak kalian mau ngobrol sama siapapun, terus happy sama siapapun, sebenarnya kalian saling sayang. Ini mau mantan, ini mau gebetan doang, atau malah pasangan yang suka ribut pun, ini aku ngeliatnya memang kalian saling sayang banget. Ya udah, makanya simpelnya adalah perbaikin ini. Kalau memang ada isu-isunya dan kamu tahu memang gimana cara ngejelasinnya dan memperbaikinya, ya silahkan. Karena aku ngeliatnya memang saling sayang yang luar biasa. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Oke, pile number one, menurut aku cukup banget, udah cukup menjelaskan hubungan kalian seperti apa. Semoga ini membantu kalian. Dia masih sayang banget sama kalian, kalian juga masih sayang banget sama dia, tapi memang too much issue ya. Silahkan diperbaikin pakai komunikasi. Aku ngeliat juga banyak banget komunikasi yang sering saling bentak-bentakan atau silent treatment seperti The Emperor ini, yang bikin kalian tuh nggak tahu sebenarnya satu dengan yang lainnya mau apa, karena udah diem-dieman aja. Kalau udah marahan, terus tiba-tiba kalau udah sebel banget baru meledak, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, diperbaikin cara komunikasinya dan cara berbagi pendapatnya ya. Jangan ada yang bener-bener terlalu seperti Emperor yang artinya adalah terlalu dominan. Jangan kayak gitu juga ya. Oke, menurut aku cukup pile number one. Thank you so much udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si Rose and Carnelian gelang. Kok gelangnya di belakang sih? Oke, gelang Rose and Carnelian ini ngomongin tentang feminine energy. Ini juga bisa kayak ya menyeimbangkan hormon, hampir sama seperti gelang kesuburan. Tapi kalau gelang kesuburan itu memang lebih kompleks karena memang ada strawberry quartz-nya, itu bisa untuk menyuburkan dan membuat semuanya lebih ceria. Kalau ini lebih kayak untuk membuka jalinan jodoh, membuka relasi yang baik ke soul family kalian, teman, sahabat, pasangan gitu-gitu ya, dan membuat kalian lebih feminin ya. Oke, kalau yang mau beli silakan lihat di Instagram aku di spero_roro. Linknya ada di description box. Kalau kalian takut salah namanya, juga aku udah tulis tulisannya spero_roro. Harga gelangnya pokoknya 2 gelang harganya 200.000 ya. Konsultasi ke aku dulu yang cocok buat kalian tuh apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngeliat kira-kira perasaannya dia ke kamu tuh seperti apa. Dianya siapa terserah, gebetan kah, pokoknya ya your person ya, orang itu gitu loh, si dia. Aku selalu bilang si doi karena aku nggak tahu dia siapa. Ada yang pasangan, ada yang malah selingkuhan, maybe, I don't know ya kan. Oke teman-teman, mulai fokuskan kamu dan dia, banyakin doa teman-teman. Walaupun fokus, jangan lupa narik napas yang tebel, karena ini yang bikin kalian lebih intuitif dan aku enak ngambil energi kalian.
Give me the answer Tuhan. Pile number 2. Yes, here we go. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Kita lihat Six of Swords. Lala. Oh my god. Four of Wands dan the Knight of Cups. Oke, dengan bottom of decknya kita akan lihat Ten of Wands. Oke, langsung ada Three of Cups. Ini kita nggak ambil. Aku nggak akan ambil ini. Cuma biasanya kalau aku sekarang mengikuti intuisi aku biasanya kalau setelah ada si bottom of deck ini kayak sebagian masih ada di sini dan memang ternyata nyambung, ada Three of Cups ya. Berarti di bawahnya Four of Wands. Oke. Kita akan lihat ini langsung. Yes, nothing will come of this situation. Ini berasa banget. Oke, gampangnya adalah kalau kalian belajar tarot dikit-dikit atau sering nonton tarot, kalau Six of Swords itu gampang banget. Artinya memang move on. Ya, kelihatan banget dari bentukannya. Dia lagi mencoba untuk pergi. Ya, ini kayak seakan-akan kamu masih merunduk selalu seperti itu. Jadi Six of Swords itu tipenya memang kayak masih ogah-ogahan gitu loh. Tapi dia udah mengikhlaskan yang di belakang dan ya udah yuk maju ke depan gitu loh. Masih banyak yang tertusuk gitu istilahnya, masih banyak yang bikin dia tuh kayak gimana, tapi dia membawa semua barang-barangnya dia yang di apa ya, dianalogikan sebagai sword di sini. Ini adalah barang-barangnya dia, hatinya dia, plus apa ya, logikanya dia udah bener-bener gue bawa semuanya, gue nggak mau mikirin yang ke belakang lagi, dan gue pergi dengan ikhlas. Kata-katanya itu, dengan ikhlas untuk find the light and find the new path, new horizon, new world. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya memang dia berusaha banget untuk pergi, karena di perasaan kamu sama dia, di hubungan kamu sama dia ini udah terlalu berat dan dia udah kewalahan. Ten of Wands itu ngomongin orang yang berusaha banget untuk membawa semua beban hidupnya itu ya dengan ini loh, dengan sukarela, keikhlasan. Jadi Six of Swords dengan Ten of Wands sama-sama rela dia gitu. Tapi sebenarnya dia udah kewalahan. Ten of Wands ngomong tentang kewalahan. Jadi kayak dia tuh udah kewalahan banget ya untuk membawa ini semua, dan akhirnya dia ngerasa enough. Ten itu adalah terakhir. Jadi kayak completion seperti the world. Ini adalah the end of some cycles gitu loh. Jadi aku ngeliatnya memang dia udah kewalahan selama sama kamu, dan ya udah dia mencari ya. Jadi ini adalah jalinan cerita. Dia mencari hubungan yang baru, at least mencari dunia yang baru untuk menjadi lebih stabil, dan mencari sorry banget mungkin teman yang baru atau teman hidup yang baru. I don't know sekarang ini apa, tergantung kamu ya. Mungkin pasangan baru atau memang at least dia mencari foundation yang baru, fondasi yang baru, supaya hidupnya lebih tenang. Karena di sini Four of Wands dengan the Knight of Cups artinya memang dia itu mencoba mencari landasan hidup yang baru, twin flame yang baru, atau at least twin soul. Jadi seperti orang yang memang kenal sama dia, mengerti dia, yang memang bikin dia tuh nggak kewalahan seperti ini. Aku bilang twin soul itu karena kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa dia seperti twin flame kita, seakan-akan dia ngerti apa yang kita mau. Padahal kalau dilihat ya nggak twin flame, tapi hubungannya seperti twin flame ya, something like that. Jadi aku ngeliatnya kamu berusaha untuk mencari cycles yang baru, circle yang baru. Dia berusaha untuk mencari itu juga. Jadi ya udah dia mau menebarkan benih yang baru lagi aja sih, the Knight of Cups. Dia memang moving on. Jadi di sini kamu lihat senternya adalah tentang fondasi yang baru, di sini tentang moving on, di sini tentang moving on. Karena dua-duanya tentang kayak berlari ya ke arah depan ya. Di sini pakai istilahnya pakai perahu, ini pakai jalur darat, pakai kuda. So, aku ngeliatnya memang dia berusaha untuk moving on dari kamu, karena dia tahu di dalam hubungan ini nothing will come of this situation. Dia tahu nggak akan ada apa-apa di hubungan kalian. Mau dipertahankan seperti apapun, sampai selama apapun, dan sampai secapek apapun, dia nggak dapetin apa-apa. Ten of Wands ngomongin tentang dia udah kewalahan, udah wasting their time, tetap nggak akan ada apa-apa, nothing, nihil. So akhirnya dia berusaha untuk yaudah mengikhlaskan hubungan ini dan pindah. Kalau kalian dengar suara bersin-bersin, itu adalah adik aku. Itu dia. Oke, di sini ada tema untuk pile number 1, 2, and 3. Di sini ada the energy gaining momentum, yang menunjukkan adalah memang dia berusaha banget untuk naikin energinya dia dan memantapkan hatinya untuk pergi dari kamu. Karena dia sekarang di sini sudah pakai logika. Di sini ada logika.
Dia di sini berusaha untuk pakai logika, membawa semua logikanya tanpa excuse apapun, tanpa alasan apapun untuk pergi sama kamu, karena dia tahu seberapa lamanya pun dia berusaha sama kamu, ini nggak bakal bisa sestabil ini. That's why dia mencari kestabilan yang baru. That's why dia akhirnya moving on dan menebar cinta kasih ke cycles yang baru, mencoba peruntungan yang baru. Dan di sini dia mencoba untuk kayak, ayo gitu loh, kita kuat untuk pergi di tempat yang baru. Dan ini adalah gongnya dia. Akhirnya dia dapat momennya, emang dia mau pindah dari kamu, dari hatinya ke kamu. Dia mencari hati yang baru untuk disubuhi akhir ini gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Sorry to say, memang nyebelin banget, tapi aku ngeliatnya memang kayak dia ngerasa ini yang terbaik buat kamu, bahkan buat dia sendiri pun gitu loh, dan buat kamu juga. Bahkan aku ngeliatnya kalau kata-katanya Four of Wands ini ngomong tentang fondasi, berarti memang ngomongnya tentang kayak keluarga besar sih. Jadi kayak aku ngeliatnya menurut dia pun memang yang terbaik buat keluarga besar kalian tuh ya ini gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi ini kayak kata-katanya tuh selama ini dia udah berusaha berjuang dan mencari jalan keluar yang terbaik di antara kalian semua, keluarganya dia, keluarganya kamu, temannya dia, temannya kamu, mungkin pekerjaan kalian juga. Tapi nggak bisa ternyata, dan dia kewalahan dan udah capek gitu. Oh my god, sedih sih pile number 2, tapi ya itu dia, aku ngeliatnya memang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi dari deck yang berbeda. Pile number 2, third eye chakra. Aku nggak akan ambil ini, tapi ini sebagai ini ya, third eye chakra memang dia udah punya visi misi yang baru. Jadi kayak third eye chakra kan ngomongin tentang sword juga, chakra kelima. Dia udah tahu apa yang mau dia lakukan. Jadi rencananya emang udah panjang. Dia mau menstabilkan energi dia dengan cara apa, mau apa, pergi kemana, ngapain aja nanti, strateginya dia udah tahu. Aku ngeliatnya seperti itu, karena memang kayak dia udah ikhlas. Balik lagi kata-katanya ikhlas. Dia udah akhirnya mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Makanya dia udah gue tahu nih apa yang mau gue lakuin sekarang. Udah, karena dia udah nggak punya ngerasa ya, dia nggak punya tanggung jawab lagi ke kamu, dan ini udah dilepasin semuanya. Sedih banget tuh, kata adekku sedih banget. Pile number 2, kita lihat ya dalam sus. Pile number 2, here we go. Oke, kita akan ambil ini teman-teman. Eight of Cups. Dia masih galau. Walaupun posisinya dia udah mengikhlaskan, tapi dia kadang-kadang masih keinget kamu, dia galau banget. The Universe, see, Ten of Wands, aku bilang tadi selalu 10 itu adalah pengakhiran, nomor 10 itu di sini ada Universe, 21, akhir dari Major Arcana, The World. Kalau di deck yang biasa ini namanya The World. Ini pengakhiran, artinya adalah memang dia mau selesai di dunia yang ini. Dunia sama kamu selesai dan dia mencari dunia yang baru. New karmic, new world. Nih ya, Six of Sword tadi aku bilang apa? Dia mencari new path, new horizon, new lovership mungkin. Oh my god, new beginning. Yes. Ini adalah kartu pertama di Major Arcana, ini adalah kartu terakhir di Major Arcana, dan kamu dua-duanya dapat dan berbarengan. Dia masih galau karena energinya juga baru gaining, baru ngegain momen dia mau pergi, tapi dia tuh memang pasti akan pergi cepat atau lambat. Di sini aku ngeliatnya memang ada beberapa yang sudah pergi, berasa banget sama di aku, dan di sini lagi galau, tapi ada beberapa yang preparation to leave you. Sorry banget, tapi memang kata-katanya seperti itu. Jadi yang memang belum ditinggalin secara nyata banget, masih kadang-kadang ngehubungin kamu, please kamu juga let him go atau let her go, biar semuanya nyantai dan semuanya kayak rela, karena di sini butuh keikhlasan. Six of Swords itu ngomongin finding the light, finding the solution, finding the peaceful resolution, finding the best solution di antara kalian, between you atau among your your family. Karena menurut aku kayak family itu juga dilibatkan di sini. Di sini nggak ada kartu-kartu family selain Four of Wands. Sebenarnya Four of Wands yang juga ya ngomong celebration di family. Tapi entah kenapa intuisi aku ngomongin tentang family. Entah memang teman kamu yang udah gak suka sama dia banget gitu loh. Teman kan juga seperti family ya gitu loh kalau di tarot. So aku ngeliatnya memang kayak di sini banyak banget yang ngomong tentang family, dan ini melibatkan family juga luar biasa. Dan bikin kayak apa ya, bikin kalian tuh ngerasa oh ya udah emang gak bisa. Lu mau kasih solusi kayak gimana pun gak bisa gitu loh. Ya, dengan bottom of decknya di sini ada Six of Wands, victory and success, semua ngomong tentang 6. Jadi kayak aku ngeliatnya memang kayak dia mencoba
mencari peruntungan yang lain. Oh my god, di sini juga ada the lovers harmony. Aku melihatnya memang dia mencoba untuk mencari lovership yang baru, mencari kesuksesan di tempat yang baru. Sorry to say, tapi itu yang aku lihat ya. Oke, kita akan lihat dari kartu yang lain teman-teman. Kita lihat dari ini. Wah, gue baru aja dapetin yang gimana pile number 1, ternyata pile number 2 bedanya setengah mati. Oke, but it's okay teman-teman. Aku ngeliatnya memang dia masih kangen sama kamu. Ini jumping the world lagi dan blossoming abundance. Oh my god, jumpingnya cepet banget, tapi aku nggak akan ambil ya gitu ya. Mau coba kalau memang dia keluar lagi ya keluar. Tapi artinya memang aku ngeliatnya memang di sini dapat the world 2 kali, universe the world, dapat the world lagi, yang artinya memang dia mencoba untuk ya cari yang baru sih. Di sini kalau kamu lihat juga new beginning-nya tuh ada dunia yang baru. Ini kan dunia. Dia membuka dunia yang baru. Yang kemarin tuh udah ditutup. Jadi ini pintunya tipenya tertutup. Jadi pas dia udah buka, dia masuk ke sini dia tutup. Artinya benar-benar dia nggak mau menoleh ke belakang lagi. Itu filosofinya seperti itu. Jadi bukan artinya ada pintu dong, no. Tapi memang dia udah tutup pintu itu dan dia mencari new beginning yang baru tanpa melihat ke belakang. Segimananya pun dia kangen sama kamu, segimananya pun dia tuh rindu sama kamu dan apa ya, dan mungkin membutuhkan kamu. Mungkin kalian udah pernah punya bisnis bareng, mau ngobrol dan ngobrolnya lebih, dia nggak mau. Aku lihatnya gitu. Pile number 2 dalam pas banget. Di atasnya si 8 of Cups, man holding a coin. Dia masih ngehold kamu di dalam hati dan di dalam universe-nya. Koin itu aku selalu bilang, pentacles itu kalau di intuisi aku selalu bilang itu seperti dunia. Jadi aku ngeliatnya memang dia masih mendoakan kamu, juga dia masih kayak merasa kamu itu masih dunianya dia. Water atau cups artinya perasaan dia ke kamu ke dia itu masih nempel banget di hatinya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya banyak banget memori yang bikin dia tuh kayak ampun deh gue inget dia lagi, gitu-gitu sih. Coba aku lihat lagi Goddess of the Moon. Yes, Goddess ngomongin tentang dewi atau dewa ya, terserah. Artinya adalah memang dia masih memuja kamu banget. Tapi yang tidak enaknya adalah Moon juga ngomongin tentang gray area, yang artinya memang abu-abu. Dia tahu memang tidak ada yang bisa dilakukan selain pergi, karena memang hubungan ini abu-abu banget. Kita lihat di sini Angel of Strength ini seperti pile number 1, yang artinya memang dia sesuka itu sama kamu, segimananya banget sama kamu. Sampai sekarang pun masih kamu yang bisa menaklukkan sisinya dia. Dia pun juga ngerasa seperti itu, dia kepedean. Dia ngerasa memang kamu juga beloman bisa lepas dari dia, tapi memang harus lepas karena di sini new beginning di atasnya sih The Strange. Ini jujur hubungan romantisme yang luar biasa menyedihkan, seperti drama Korea atau sinetron-sinetron Indonesia tapi yang zaman dulu tuh, yang tahun 90-an tuh banyak yang konflik kayak gini. Jujur ini sedih banget. Jadi sebelum aku lanjutkan, aku cuma mau bilang memang stay strong dan stay positif. Kamu memang benar-benar harus melihat semuanya pakai logika, jangan pakai hati lagi. Karena aku ngeliatnya gini loh, selama ini kamu udah pakai hati, kalian tahu memang kalian saling cinta yang luar biasa. Mungkin memang pure banget cinta ini, entah yang memang udah punya pasangan, pacaran dan menikah, atau yang memang baru gebetan tapi ngerasa saling sayang banget gitu ya, nggak bisa move on dari dia. Tapi aku ngeliatnya memang dia ngerasa nggak bisa sama kamu lagi. Even ini udah punya anak pun aku ngeliatnya dia ngerasa memang terlalu banyak masalah. Aku gak tahu masalahnya apa aja, tapi aku ngeliatnya memang dia udah kewalahan banget. Dan dia tahu kamu pun juga udah kewalahan di hubungan ini, yang bikin dia ngerasa udahlah kita selesai. Karena kita saling nyakitin dan ini sebenarnya udah makin lama makin hancur. Dan ini udah bukan batin doang. Ten of Wands itu ngomongin tentang action, jadi ngomongin tentang fisik. Aku ngeliatnya memang ini bisa bikin kalian tuh fisiknya rusak lama-lama. Entah istilahnya kayak hubungan ini bisa bikin sakit karena memang kayak asam lambung naik mungkin, atau malah jadi kayak yang sakit kepala di belakang gitu loh karena terlalu banyak masalah, seperti kolesterol tapi nggak kolesterol gitu kan, kalian tahu kan. Terus sesak nafas, nyeri hatinya karena berantem lulu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kayak serangan jantung, itu banyak beberapa kasus yang serangan jantung kecil ya karena banyak masalah, jadi terlalu banyak yang dipendam. Nah dia ngerasa seperti itu. Ini bukan ngomongin tentang fisik, bukan ngomongin tentang mental doang, tapi udah lebih ke fisik. Jangan sampai seperti ini. That's why dia berusaha untuk move on dari kamu. Saran dari aku, kalau memang yang complicated story-nya sudah punya pasangan, udah punya anak bahkan ya, udah nikah,
bisa, ini kan nggak ada yes or no banget ya, nggak ada yang mutlak di tarot, tidak ada, semuanya bisa menjadi possibility atau bisa menjadi apa ya, bisa jadi berubah gitu, yes or no-nya. Sebenarnya bisa dia tetap sama kamu, tapi memang ini harus punya solusi yang tepat. Kalau bisa memang kamu ke konsultan pernikahan, ke apa ya, ke LBH gitu ya, lembaga bantuan hukum. Di situ bisa kamu dapat kayak panduan hukum sebenarnya harus kayak gimana, kewajiban istri dan suami, something like that. Atau kalau memang kamu mungkin seperti Kristen gitu, bisa coba konsultasi di gereja masing-masing. Biasanya memang ada kayak istilahnya tuh kayak divisi-divisi yang untuk seperti itu. Tapi saran dari aku, kalau memang punya duit lebih, silakan ke psikolog, dan memang harus meditasi yang ngomongin tentang healing past life dan kayak new beginning di pasangan gitu loh. Silakan gitu loh. Karena kalau aku ngeliatnya sih gini loh, yang gampang, yang simpel memang cabut dari hubungan ini, pergi masing-masing. Tapi kan kalau kita lihat dari posisi hubungannya yang memang sudah nikah segala macam, kan nggak segampang itu. That's why aku selalu bilang, ini nggak bisa lu tarik garis lurus seperti itu. Kalau yang masih pacaran ya, gue sih jujur mohon maaf nih ya kalau misalkan ada yang nggak suka, tapi menurut aku memang putus aja, karena memang too much problem. Lu belum menikah aja udah too much problem, apalagi nanti udah nikah, ya nggak sih? Harus pakai logika ya. Tapi kalau yang memang udah menikah, udah punya anak, bahkan silakan lu obrolin bener-bener dari hati ke hati, dan kalau perlu memang pakai jalur hukum. Jalur hukum dalam arti yang tadi aku bilang, mungkin kamu dari lawyer ke lawyer, bisa jadi kayak orang ketiga yang ngobrolin secara netral gitu loh, atau ke pemuka agama, dan di situ bisa ngobrolin gitu loh. Punya duit lebih ke psikolog ya. Saran dari aku seperti itu, karena ini udah complicatednya luar biasa. Bottom of decknya di sini, oh my god, the thinking woman. Sih, aku ngata memang dia udah berusaha banget, dengan bijak banget ya. Dia berusaha dengan bijak banget untuk melihat situasi ini harus kayak gimana. The thinking woman itu ngomongin tentang orang yang mikir terus. Woman bukan masalah cewek di tarot dan di oracle. Ini mengindikasikan dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak, very very compassion, feminine energy. Dia berusaha banget untuk menjadi orang yang mengerti gitu loh, sisi kewanitaan tuh kayak gimana sih. Mau dia cewek mau dia cowok, tapi karena dia tahu cewek itu lebih meledak-ledak, jadi entah dia cewek apa cowok, maksudnya dia berusaha banget untuk lebih compassion dan mengerti pasangannya. Dia berusaha banget. Makanya aku ngata kayak di sini dia juga masih ragu untuk ninggalin kamu, tapi makin lama tuh energinya makin naik, makin yakin tiap harinya dia bakal ninggalin kamu, walaupun sedihnya minta ampun. Tapi ya karena ini kewalahan. So kalau memang belum pergi dia dari kamu kondisinya, silakan ke ke mediator, apapun mediatornya bentuknya ya. Kalau memang kalau posisinya ini udah pergi, at least kamu tahu dia masih sayang sama kamu, tapi memang ini adalah keputusan yang tepat. Jadi jangan terlalu begging atau terlalu terlalu bucin sama dia dan sampai nggak bisa move on. No, dia tuh berusaha banget move on dari kamu walaupun susah, tapi dia berusaha banget. Jadi kamu harus juga berusaha move on dari dia ya. Aku kata seperti itu pesan dari dia. Kita lihat dari sini teman-teman, dan terus pile number 2, perasaan dia ke kamu dan next move-nya mungkin ya akan seperti apa. Pile number 2, perasaan dia ke kamu. Oke. Kita akan ngambil 2 karena pile number 1 tadi dapatnya 2 juga. Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted. And then yang kedua, focus on love, look for the good in everyone. Yes, aku ngata intinya adalah dia berusaha untuk mencari yang baik banget untuk kalian semuanya, bahkan win-win solution, dan dia berusaha banget untuk melihat semua itu pakai hati. Tapi balik lagi, dia udah kewalahan. Selama ini tuh dia berusaha banget untuk melihat pakai hati. Dia berusaha banget untuk untuk melihat segala sesuatunya dari kebajikan dan dari feminine energy. Makanya aku bilang dari hati, karena memang kayak feminine energy itu lebih diibaratkan sebagai cinta kasih, compassion. Tapi ya itu dia berusaha untuk fokus ke cinta, tapi dia tahu kalau cinta harusnya saling menyegarkan dan saling menyamankan. Ini udah enggak. Makanya dia ngerasa kayak ya udah gue menerima, harus cabut. Kalau aku sih ngeliatnya seperti itu ya. Karena memang kayak emotion, embrace your emotion juga ngomongin tentang kayak energi yang gaining the momentum. Dia ngerasa memang udah saatnya gue cabut dari sini, karena udah selama ini udah mencintai dan udah mencoba segala macam formula, tapi memang nggak bisa sama kamu. Jadi dia mengikhlaskan. Aku lihatnya seperti itu. Memang menyedihkan, tapi aku ngeliatnya kayak dia pun juga mendoakan kamu bisa dapetin orang yang
apa ya, orang yang tepat buat kamu sih nanti ke depannya sih. Dia juga mendoakan kamu. Aku lihatnya seperti itu. Karena di sini ada Victory and Success, ada Four of Wands, dan ada Eight of Cups yang menunjukkan dia sayang sama kamu, dia mendoakan kamu. Tapi udah masing-masing, jangan menoleh ke belakang kamu, jangan menoleh ke dia, dia pun jangan menoleh ke kamu lagi. Aku lihatnya kayak gitu. Ya, sama-sama dapetin new beginning deh gitu loh. Dia ngerasa kayak gitu. Udah deh, yang paling tepat sama-sama dapetin new beginning aja gitu. Oke, menurut aku cukup pile number 2. Sorry kalau memang ya menyedihkan, tapi aku ngeliatnya memang dia yakin seperti ini karena memang dia sayang sama kamu. Dia nggak mau kayak hubungan ini tuh jadi lebih kayak toxic dibandingin bahagianya. Hubungan harus bahagia menurut dia. Logikanya dia tuh hubungan harus bahagia. Dan ketika udah nggak bahagia, ya buat apa dipertahanin gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa resonate, silakan di like dan di subscribe dan di komen ke aku. Aku pengen lihat memang cerita cinta kamu kira-kira seperti apa. Walaupun memang aku jarang bales karena memang lumayan banyak lah yang nge-message. Tapi percayalah, kadang-kadang aku ngebaca oh my god, oh my god, oh my god. Dan mudah-mudahan memang aku doakan secara general. Oke, segitu aja para nomor 2. Silakan juga nonton video-video aku yang lain. Silakan teman-teman, kalau memang kalian ngerasa ada banyak video yang judulnya waktu dulu tuh nggak tepat sama kalian, tapi sekarang tuh kok jadi tepat gitu loh. Mungkin kayak kamu dulu belum ada pacar, sekarang ada pacar, terus pengen tahu gimana pergerakan pacar kamu. Monggo silakan dilihat video-videoku yang lain yang judulnya pas sama situasi kalian. Karena hampir semuanya timeless yang aku udah bikin. Jadi harusnya sih kalau kalian doa dan kalian berserah, ya mudah-mudahan memang cocok sama kalian. At least coachingan aku atau pesan semesta ada yang cocok buat problemnya kalian lah gitu ya. Oke, sekian dari aku per number 2. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang si gelang 7 cakra ini. Ini untuk penyeimbang energi teman-teman. Kalau mau lihat koleksi aku yang lain, silakan di Instagram aku di spero_roro. Di description box juga ada namanya seperti apa, linknya juga ada. Kalau kalian males untuk nyari, ada langsung linknya, klik aja di situ. Harganya 200.000 dapat 2 jenis gelang. Konsultasi ke aku dulu mana yang cocok ya. Pastikan ya kalian udah tahu itu ada ongkirnya, tapi ada potongan ongkir juga kok ya. Jadi ya 200 plus dikit. Pastikan emang udah ada budgetnya, kalian memang suka sama kristal baru beli ya. Oke teman-teman, kita akan melihat perasaannya dia ke kamu seperti apa, and then juga kayak mungkin next move-nya dia ke kamu. Apapun yang ada di sini nanti kita akan bedah satu persatu. Ini bisa untuk orang yang udah punya pasangan atau yang memang belum, tapi punya mantan yang belum bisa kalian move on. Siapapun your person-nya, silakan kita lihat di sini, silakan fokuskan. Oke, here we go. Pile number 3. Oh, mau terus udah nggak apa-apa. Dan khusus pile number 3, perasaannya dia ke kamu seperti apa? Oke, aku rasa cukup. Di sini oh my god, 10 of Pentacles. Di sini ada Page of Sword. Really? Sebenarnya so far so good. 9 of Sword. Dengan bottom of decknya 7 of Pentacles. Di sini ada 2 of Cups. Oh my god. So far so good walaupun ada 9 of Sword, tapi ini kayak cuma ya dia lagi kayak banyak. Aku rasa di sini lagi nggak enak komunikasi di antara kalian. I don't know kenapa. Tapi lebih banyak karena memang dia lagi banyak sibuk kerja dan sibuk di pertemanannya. Di circle-nya, entah circle-nya pertemanan atau memang dia lagi sibuk sama family-nya, jadinya sedikit melupakan kamu. Aku lihatnya seperti itu. Jadinya bikin dia tuh mungkin kurang tidur, and then juga atau kamu jadi kurang tidur karena mikirin dia terus, bikin galau, and then jadi hubungan kalian kurang bagus. Karena mood-nya kalian antara kamu atau dia, bisa vice versa ya, di antara kalian tuh gak seimbang. Mungkin ini yang bikin kalian dapatnya si gelang 7 cakra ini, karena aku ngeliatnya memang kalian kurang seimbang dan harus diseimbangkan energinya. Ya, jangan sampai hubungan yang baik-baik aja dia juga sebenarnya oke dari masalah komunikasi, dan dengan hubungan yang baik-baik ini jangan sampai komunikasi jadi nggak oke. Page of Sword itu ngomongin tentang orang yang kayak sering sharing sama orang, jadi mungkin dia sering ngobrol sama temennya, tipe orang yang suka bersosialisasi, orang yang memang kerjanya juga oke, walaupun di sini nggak ada 8 of
Pentacles, tapi di sini ngomong tentang Seven of Pentacles, di atasnya ada Ten of Pentacles. Aku ngeliatnya memang tipenya dia juga kerja gitu loh, kerja dan bersosialisasi. Ya, singkat cerita seperti itu. Yang bikin kamu tuh kadang-kadang kehilangan waktu sama dia, kamu anxiety apakah dia memang suka sama orang lain, atau memang melupakan kamu, atau memang hubungan kalian so-so aja. Kayak gitu-gitu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu, dan ini bisa bikin kalian tuh kadang-kadang berkonflik. Untuk yang masih gebetan atau yang udah punya mantan, yang memang ini hubungannya udah mantan gitu ya, udah pisah. Aku ngeliatnya kalau gebetan sebenarnya dia suka sama kamu, cuma memang dia nggak fokus ke kamu. Aku ngeliatnya memang fokusnya dia saat ini adalah ke keluarganya, ke pertemanannya, ke ke hubungan materialistiknya, istilahnya kayak ke hubungan keluarga, hubungan yang pekerjaan gitu, yang memang bikin dia tuh bisa dapat pundi-pundi uang, atau memang kalau dia masih sekolah ya udah sama teman-teman sekolahnya gitu loh, kerja kelompok, atau ya istilahnya nge-zoom atau Gmeet gitu untuk ngobrolin tentang kerja kelompok, happy bareng, hangout bareng. Aku lihatnya seperti itu. Dia nggak fokus ke kamu, walaupun kamu kadang-kadang ada di posisi tidurnya dia gitu loh, bener-bener kayak bikin dia tuh keinget sama kamu waktu mau tidur, dan dia kayak sometimes ngerasa bersalah, aduh kenapa sih seharian ini gue nggak ngehubungin dia gitu loh. Ada rasa penyesalan di sini dan nggak bisa tidur, dan dia pun juga tahu kadang-kadang kamu nggak bisa tidur gara-gara nungguin dia. Aku rasa dia ngerasa tahu itu semua, cuma memang energinya dia saat ini terlalu terlalu besar. Ini adalah collective message ya. Aku rasa memang energinya dia besar banget untuk ke hal yang lain. Dia memang nggak fokus sama kamu. Entah ini mantan, gebetan, pasangan, selingkuhan. Pokoknya aku rasa memang kayak dia lebih kayak ke orang-orang sekitarnya aja. Dia jujur aja ya, bukan dia nggak sayang sama kamu, tapi memang dia ngerasa memang cinta nggak kayak gitu gitu loh. Mungkin ini memang orang yang belum ngerasain cinta banget, makanya dia ngerasa ya udah, yang penting gue nggak macem-macem gitu loh. Di sini belum ada kisah yang lain. Aku belum lihat kamu punya saingan kalau memang kamu gebetan ya. Ini dia punya gebetan yang lain atau dia punya pasangan yang lain, kayaknya sih nggak ada. Aku ngeliatnya memang dia lebih kayak ke arah yang lain. Secara kolektif seperti itu message-nya. Kita lihat bottom of deck-nya. Kita lihat si cycles-nya. Nothing is yet in stone. Yes, baliklah. Ini demi Tuhan aku nggak bohong, aku sama sekali belum lihat sama sekali ini yang tadi kita cabut, dan ternyata memang bener. Nothing is yet in stone. Ada yet-nya. Jadi memang aku ngerasa belum keset. Kamu belum keset di hatinya. Ini adalah tipe-tipe orang yang susah banget untuk bilang yes, lo adalah true love-nya gue, lo adalah the one-nya gue, dan gue harus kayak memprioritaskan lo, menyembah lo, begging ke lo, jangan ninggalin gue, bla bla bla. Ini bukan orang yang seperti itu. Atau bahkan kalau memang kalian sudah menikah, ya minimal tunangan banget, atau yang pacarannya udah sangat-sangat tinggi ya ininya ya, komitmennya. Ini bukan orang yang kayak ya galau-galau gitu, enggak. Aku ngata kayak dia ngerasa kayak oh ya udah, so far so good kok hubungan gue, ya udahlah. Tapi dia sering nyesel malam-malam, tapi nanti besoknya diulangin lagi. Nah kalau ini ngomongin tentang mantan, aku ngeliatnya memang dia kemungkinan besar nggak akan balikan sama kamu. At least untuk saat ini dia nggak akan balikan sama kamu. Kadang-kadang dia kangen sama kamu, kadang-kadang dia sedih kenapa bisa pisah sama kamu. Cuma dia memang setiap harinya dia happy dengan semua yang ada di dalam hidupnya. Jadi dia nggak ke kamu. Sorry kalau memang masalah si mantan ini, kayaknya dia kemungkinan besar nggak dia udah move on dari kamu. Kadang-kadang galau tapi udah overall move on dari kamu. Yang gebetan ini masih lama banget kalau memang dia mau menyatakan cinta sama kamu apa enggak. Karena itu dia masih enjoy sama hidupnya dia sendiri tanpa kamu. Sorry itu saya, tapi aku ngeliatnya seperti itu. Kita lebih detail lagi ke another deck ya. Kita lihat perasaannya dia ke kamu, terus move on-nya kayak move-nya dia apa ke kamu seperti apa. Kita lihat teman-teman dalam khusus pile number 3. Oke. Bentar ya, kocok sekali lagi. Oke, ini udah enak. Pile number 3. Perasaan dia ke kamu, oke. Wow, Empress, dia suka sama kamu. Really, dia suka sama kamu. Ya iyalah, suka. Orang dia suka nyesel sama kamu, nyesel kalau kamu dijudesin, dicuekin sama dia nyesel. Three of Cups, tapi yes, memang dia masih suka happy. Si Three of Cups, dia masih suka hangout, happy sama orang gitu loh. Dan bahkan mungkin di sini klasiknya adalah dia ngerasa kamu juga teman happy aja gitu loh. Sorry to say, tapi mungkin ada simple itu tanpa dia sadar, dia ngerasa memang happy. Dan di sini ada the Tower moment.
Oke, aku ngeliatnya kayak gini sih, kayak bottom of deck-nya dulu deh. Intuition, yes. Aku ngeliatnya kayak hubungan ini menurut dia, ini solar plexus chakra ngomongin tentang orang yang masih mau bebas. Sama seperti si The Tower Moment. Aku ngeliatnya kayak dia tahu hubungan ini kalau kayak gini terus, dia cuma nyuekin kamu nggak jelas begini, ini bakalan hancur. Dia sering nyesel. Dia sering nyesel, teman-teman, karena ada ini dua. Dia sering nyesel. Kalau kamu lihat mukanya, dia nyesel gitu ya. Kamu dia nyesel. Tapi ya gimana gitu loh. Dia tahu memang hubungan ini beluman kayak punya fondasi yang kuat banget, karena di satu sisi dia juga masih enjoy sama dunianya dia yang mungkin udah kelamaan ngejomblo, atau dia ngerasa memang ya kalau udah pasangan nih sama kamu, ya udahlah, pasangan gue juga nggak marah-marah banget, pasangan gue harus terima dong gue apa adanya, bla bla bla, gue juga nggak ada aneh-aneh kok. Dia ngerasa kayak memang dia yang kamu puja, kamu juga muja dia, karena di sini ada fertility, ini ngomong tentang cakra hati, ini adalah si Empress, di sini ada Three of Cups, semuanya baik-baik aja kok menurut dia. Walaupun dia memang intuisinya ngerasa memang ada sesuatu yang salah, karena di sini terakhirnya semuanya Nine of Swords, Tower Moment, di sini ada intuition. Ini ngomongin tentang si High Priestess. Dia sering doain kamu dan dia juga tahu intuisi dia, tahu kalau kamu yang terbaik, dia yang terbaik juga buat kamu. Ini hubungan udah kayak cakra keempatnya gitu, cakra hatinya udah kebuka. Cuma balik lagi, treatmentnya ke kamu itu kurang baik. Nah, saran dari aku nih ya, ini memang aku selalu bikin ada coachingan, ada saran dari aku pribadi dan secara tarot. Kalau aku pribadi, aku adalah kayak teman baik kamu. Aku akan bilang sama kamu, ini harus diomongin baik-baik. Karena hubungan seperti ini adalah hubungan yang lama-lama menjadi toksik. Hubungan ini menjadi hambar. Yes, lo adalah pacar gue adalah pacar lo, tapi gini-gini aja. Gue tahu memang kayak mungkin dia juga anak rantau yang kalau ketemu sama keluarganya tuh heboh banget. I mean like ya karena udah lama gak ketemu dan segala macam. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak boleh bikin dia melupakan kamu. Karena balik lagi, orang yang mencintai kamu pasti mempunyai cara tersendiri untuk kasih tauin dia sayang sama kamu dan kasih kabar ke kamu. Ingat, tidak memberikan kabar adalah suatu kabar. Suatu kabar bahwa dia gak suka sama kamu dan tidak memprioritaskan kamu. Ya, nggak nge-message artinya message. Jadi jangan bilang itu digantungin, no. Lu digantungin itu, ketika lu digantungin itu adalah suatu message buat lo. Ya udah, itu lu digantungin dan dia bukan memprioritaskan kamu. Satu hari 24 jam. Nggak mungkin di 24 jam itu dia nggak bisa ngubungin kamu. Jangan tertipu kata-kata cinta, jangan tertipu dia tuh nggak selingkuh. Ingat, selingkuh itu juga ada yang namanya selingkuh dengan waktu, selingkuh dengan orang lain, selingkuh hati, dan selingkuh tuh banyak. Jangan sampai kamu ini tuh terjebak dengan kata-kata dia setia kok, dia nggak ngapa-ngapain kok. Oh my god, no. Dia nggak memprioritaskan kamu dan ini udah lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ini juga menurut aku dia udah selingkuh dari kamu. Dengan cara dia dalam tanda kutip memprioritaskan hal-hal atau orang-orang lain dibandingin kamu, dan itu terus-menerus. Itu toksik. Jangan sampai kayak gitu. Nggak ada gunanya lu punya pasangan tapi berasa nggak punya pasangan. Mendingan nggak punya pasangan, ya nggak sih? Istilahnya kayak gitu. Ya, oke, kita lihat dari yang lain lagi. Another deck. Ini sekarang kita udah masuk ke Oracle. Oke, aku akan ngambil 2 ini. Satu lagi. Pile number 3. Oh my god. Semuanya keluar. Ini pile number 3. Memang kamu juga kayak deg-degan apa segalanya. It's okay. Dengan bottom of decknya gila, semuanya dapat Angel of Strength. Memang saling cinta ini pile number 1, 2, and 3 dengan semua skenario yang berbeda, luar biasa berbeda, tapi dapatnya pasti Angel of Strength ada. Ini bukan jumping, tapi dia pengen keluar. Udah 2 kali aku shuffling, ini dia kebalik-balik terus, door to romance, yang menunjukkan memang dia sayang sama kamu, secinta itu sama kamu. Aku lihatnya seperti itu. 3-3 ini juga 3-3, mungkin ini adalah salah satu soulmate atau twin soul. Aku ngeliatnya bukan twin flame. Kenapa aku nggak bilang ini twin flame? Aku baru tahu ini ada kata-kata twin soul baru berapa hari ini, dan aku pelajarin itu. Jadi kadang-kadang kita juga mikir, oh dia twin flame gue, makanya gue nggak bisa ninggalin dia apa segala macam. No, maybe dia adalah soulmate-nya kamu yang memang semirip itu sama kamu, seakan-akan dia adalah twin flame-nya kamu. Karena aku ngeliat kalau memang dia twin flame kamu, dia nggak akan bisa lepasin kamu banget dan tidak memprioritaskan kamu, nggak bisa.
twin flame itu memang kayaknya bukan romantisme, kayak temen. Jadi walaupun aku sama suami aku nanti mungkin twin flame, kita nggak kayak another couple yang cinta-cintaan yang kayak physical touching di mana-mana. No, kita mungkin tidak seperti itu karena kita memang sebenarnya diri kita sendiri, kita jiwa yang terpisah aja. Tapi at least kita nggak bisa hidup tanpa dia. Kayak seharian tuh ngobrol sama orang terus nggak memperhatikan twin flame kita, nah itu nggak bakal bisa. So makanya aku ngeliatnya memang ini seperti twin soul. Ini adalah salah satu soulmate kamu. Ini yang kamu sukain ini, orang ini, entah ini pasangan, gebetan, selingkuhan, segala macam. Ini adalah apa ya, soulmate-nya kamu. Tapi ya itu dia, balik lagi, soulmate pun juga kalau memang nggak oke, kamu bisa kok putusin. Jangan takut dengan kata-kata soulmate and then kamu harus sama dia. Nggak kayak gitu. Karena soulmate itu banyak, selalu aku bilang soulmate itu jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan. Kamu sama aku pun jangan-jangan kita semuanya soulmate, karena kita berjodoh walaupun online. Nggak gampang loh kita berjodoh dengan orang yang online, yang kamu nggak tahu aku siapa, aku juga nggak tahu penonton aku tuh siapa, kamu ini siapa. Tapi kita bisa berjodoh, at least ada coachingan yang pas sama kamu, itu adalah perjodohan. Ya tapi kan nggak mungkin aku sama kamu nikah dong. Berarti aku nikah sama 71.000 subscriber aku, kan nggak mungkin. I mean like yes, jangan sampai kamu tuh terjebak dengan kata-kata soulmate. Alright, so kalau memang ini bisa diputusin dan memang kamu ngerasa kamu udah nggak cocok banget sama ini orang, silakan putus. Jangan takut cuma gara-gara kata-kata soulmate. Oke? So kita lihat teman-teman, di sini ada yes, storm warning. Di sini ada tower, di sini ada storm warning. Emang hubungannya, oh my god, broken heart. Ini yang tadi jumping, ini jumping loh, dua-dua ini loh. Di sini ada the patient, ada waktu, divine timing. Wow. Ini aku langsung dapat message-nya. And then di sini ada the strange. Oke, simpelnya seperti ini. Oh ya, bottom of deck-nya di sini the strategy. Wow. Ini dari tadi aku cuma bisa kata-katanya wow. Kenapa? Karena gini. Menurut aku, karena ini soulmate. Sebelum aku ngomong di sini aku udah bridgingannya ke soulmate. Karena ini memang soulmate, kayak seakan-akan semesta bilang gini, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Jadi sebenarnya ini juga bisa kamu bagusin hubungannya. Tapi ini butuh waktu lama dan ini harus butuh kesabaran yang luar biasa. Karena di sini ada kayak ada timing, dan di sini bukan timing yang tepat buat kalian memang jadian atau punya anak atau istilahnya makin romantis atau kayak gimana untuk balikan. Itu bukan waktu yang tepat. Butuh kesabaran kamu banget. Dan dari kesabaran itu kamu bakalan diuji dengan cara kamu sering sakit hati dengan kelakuannya dia. Banyak badai, kalau kamu lihat di sini badai luar biasa, gelap, gemuruh. Mungkin the tower moment, kayak gempa bumi. Tower moment kan seperti gempa bumi, hancur gitu loh. Kamu hancur berkali-kali. Kalau kamu rela seperti itu, go ahead teman-teman, silahkan pertahankan hubungan ini. Karena kamu yang tahu baik buruknya hubungan ini. Tetap kamu yang decide what do you want gitu ya. Tapi kalau memang kamu tidak kuat, it's okay teman-teman, let him go, let her go. Kamu bisa mencari orang lain, kamu bisa putus secara baik-baik, walaupun mungkin sakit hati, mungkin sedih apa gimana, tapi it's okay. Kalau memang kalian mau putus, putus aja. Kalau ini memang sudah mantan, lupakan. Walaupun ini ternyata mantan kamu ini ya, si orang ini adalah soulmate-nya kamu, twin soul-nya kamu, buat apa? Karena memang dia kalau balikan lagi sama kamu pun dia bakal seperti ini. Dia akan terus seperti ini, tipe-tipe yang memang menjadikan kamu nomor kesekian, tapi dengan alasan gue kan sayang sama lo dan gue kan gak selingkuh. Aduh, nggak deh, bullshit itu ya. Memang aku rata memang karena di sini ada the strange ngomongin tentang destiny. Yes, memang dia salah satu orang yang didestinasikan untuk kamu, which mean ini adalah soul family kamu. Tapi buat apa? Balik lagi yang tadi aku bilang, soulmate itu banyak. Jangan terjerembab dengan kata-kata soulmate. Kasihan kamunya. Ya, balik lagi, nothing is yet in stone. Aku baru lihat lagi ke sini. Nothing is yet in stone sama seperti the patient. Karena belum the right time sekarang untuk kamu bersama-sama dia. Dia belum tahu. Ini bukan waktu yang tepat buat dia untuk kayak sadar. Mungkin suatu hari nanti bisa dia tobat, tapi entah kapan. Dan inget, healing proses itu bunder gitu loh, bulat. Ketika dia sudah waras pun, istilahnya dia udah oke pun, ada sesuatu yang nge-trigger dia untuk kayak main sama temen-temennya, lupa waktu lagi, ya dia bakalan berubah lagi. Jangan pikir ketika orang udah healing atau tobat atau namanya apapun itu ya, terus nggak bisa jahat lagi, ya nggak mungkin. Itu penjara, banyak yang residivis masuk lagi penjara, banyak lagi yang udah
berapa kali rehab narkoba masuk lagi. Banyak yang udah kayak putus nyambung putus lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu terbuai dengan kata-kata yaudah nunggu dia tobat. Oke, dia tobat, tapi emang waktu udah tobat dia nggak bisa bandel lagi ya? Bisa aja saya gitu. Oke, kita lihat. Jadi makanya bijak lah dari hubungan ini. Aku nggak bohong, ini jumping card. Oke, aku akan ngambil satu lagi, hubungan dia ke kamu gimana. Too much baby, too much. Oke, kita akan ambil ini dengan bottom of deck-nya. Treasure your loved one. It is important to love other deeply. Yes. Ini kayaknya bukan untuk kamu deh. Ini kayaknya sarannya buat dia deh. Memang important gitu. Ketika lo sayang sama orang, lo harus mencintai orang itu secara nyata dan secara dalam. Nggak bisa oke gue mencintai dia, gue mencintai pile number 1, pile number 2 atau pile number 3, apapun kayak gimana pun itu tuh, tapi asal cinta doang nggak bisa. Ketika lo sayang sama orang, ketika apalagi lo udah menikah sama orang, itu orang jadi tanggung jawab lo. Entah lo cewek atau cowok ya. Jangan sampai kayak oh kan gue cewek jadi dia bukan tanggung jawab gue dong, kan gue cewek. Gak bisa. Lo udah nikah, tanggung jawab bersama gitu loh. Anak lo, rumah lo, masing-masing dari kalian itu udah tanggung jawab bersama. You are limitless. You can do anything you choose. Yes, you can do anything you choose. Jadi memang semua yang kamu mau pilih itu adalah bisa kamu pilih, itu adalah pilihan hidup kamu dan kamu berhak untuk memilih dan kamu bertanggung jawab atas pilihan kamu. Kamu berhak milih A, B, C, D, milih untuk ninggalin dia, stay sama dia atau kayak gimana. Tapi kamu udah harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Kamu nanti tersakiti kah dengan sifatnya dia yang seperti itu? Sifatnya dia yang tidak bisa mencintai kamu secara dalam dan nyata? Atau kamu nanti bertanggung jawab kalau memang kamu udah memilih untuk pindah hati dari dia, ya kamu bakalan siap-siap patah hati sebentar, nangis-nangis dulu. Healing prosesnya juga mungkin gak sebentar karena kalian memang adalah twin soul. Intinya kayak gitu. Dan ini adalah take a chance on love. When we love, our life are changed forever. Intinya adalah gini, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang banget. Ini adalah kata-katanya kasih kesempatan. Kalau di sini lo itu bisa memilih apapun. Kalau di sini kesempatan, di sini memilih, dan di sini kata-katanya kalaupun lo mau memilih apapun, jangan lupa untuk mencintai orang itu secara nyata. Aku ngata kayak kata-katanya adalah di sini ada pilihan. Walaupun ini adalah soulmate, balik lagi yang tadi aku bilang, ini adalah soulmate luar biasa, ini adalah destiny-nya kamu. Tapi ketika kamu sudah mau memilih itu, kamu punya hak untuk memilih itu. Memilih untuk pisah dari dia. Untuk stay sama dia pun juga punya pilihan, tapi kamu harus sabar luar biasa karena di sini ada the patient. Karena kamu tahu memang orang yang kamu kasihi ini tobatnya lama dan gak bakalan mencintai kamu dalam banget. Jadi kamu harus sabar luar biasa. Kamu juga udah harus santai, emang laki gue atau cewek gue begini gitu loh. Tapi mau sampai kapan gitu loh badai ini. Jadi makanya aku bilang apapun pilihan kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Karena kamu sebenarnya punya hak untuk memilih apapun. Choose anything. Dan habis itu yaudah klik pes, lo mau ini ya udah, lo harus tanggung jawab dengan pilihan itu. Nah, saran aku seimbangkan dulu. Seimbangkan logika kamu dan perasaan kamu supaya tindakan kamu tuh bener-bener bisa bisa menenangkan semua pihak sih. Ya. Oke, menurut aku cukup pile number 3. Sorry kalau memang ternyata memang hubungan ini complicated, tapi aku yakin banget ini adalah yang paling tepat buat kamu untuk dikasih tauin. Semoga ini berguna buat kamu dan semoga resonate ya. Jangan lupa untuk nonton video-video Roro yang lain juga teman-teman, karena hampir semuanya juga timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa nonton itu kapan aja kalau kalian ngerasa memang judulnya pas buat kalian ya. Yang penting bismillah, yang penting udah doa. Mudah-mudahan itu adalah yang resonate buat kamu. Oke? Segitu aja dari aku teman-teman. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.